sudah eksis di Maumere sejak tahun 70-an. Hari ini kita ingin berbincang dengan General Manager, jumpa lagi. Selamat. Kita sudah sering ngobrol Pak ya. Ya. Baik, selamat siang untuk kita sekalian. Hari ini Obormas melaksanakan rapat anggota tahunan, rapat paripurna yang ke-40. Dan rapat paripurna di Obormas itu dilaksanakan dalam 3 tahap. Tahap pertama itu rapat mini. Di dalam rapat mini itu semua anggota hadir, diundang hadir pada saat rapat mini. Dan anggota dikelompokkan dalam kelompok-kelompok sahabat Obormas. Kelompok sahabat Obormas itu jumlahnya minimal 50, maksimal 100. Lalu rapat mini ini menghasilkan keputusan dibawa ke rapat tahap kedua itu rapat MIDI. Rapat MIDI ini dihadiri oleh utusan-utusan dari kelompok sahabat Obormas atau kita sebut kelompok rapat mini. Setiap kelompok rapat mini mengutus 1 orang mengikuti rapat MIDI. Kelompok rapat MIDI menghasilkan juga sebuah keputusan, dan keputusan ini dibawa untuk dibahas dalam rapat paripurna. Rapat MIDI mengutus 3 orang ikut rapat paripurna. Ini yang keberapa ini? Mulai dikembangkan rapat mini. Sebelumnya kayaknya saya belum pernah dengar. Iya benar. Ini kami kembangkan ketika berawal dari kondisi ada COVID itu, di mana kita mengumpulkan orang dalam jumlah banyak itu kan dipersoalkan. Lalu kita berpikir supaya rapat bisa berjalan, maka mulai tahun 2021 kami mulai dengan membentuk anggota, mengumpulkan anggota dalam kelompok-kelompok kecil yang kami sebut kelompok sahabat Obormas. Masing-masing rapat mini akan membuat keputusan, lalu keputusan dibawa ke rapat MIDI. Di rapat MIDI itu pengurus hadir sendiri, dan pengurus di RT, pengurus yang harus memberikan pertanggungjawaban langsung pada anggota di rapat MIDI itu. Dan di rapat MIDI itu kita ada 32 cabang dan kita punya 32 kelompok rapat MIDI. Dan rapat MIDI itu kesempatan pengurus memberikan pertanggungjawaban langsung pada anggota. Lalu keputusan-keputusan rapat MIDI yang bersifat strategis yang membutuhkan persetujuan semua anggota dibawa ke rapat paripurna. Sehingga di rapat paripurna itu sebetulnya pelaksanaan rapat intinya sudah tidak terlalu banyak lagi, karena banyak hal yang sudah didiskusikan di rapat mini. Hanya keputusan-keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan semua anggota kita bawa ke rapat MIDI. Contoh, tahun ini pengurus punya program mau membuat pembangunan Geraha Obormas. Jadi tahun ini kami akan membangun Geraha Obormas. Dan Geraha Obormas itu ada direncanakan tuh 5 lantai. Lantai pertama, lantai dasar itu untuk arsip. Lantai kedua itu untuk showroom, dan juga untuk bukan showroom tapi untuk galeri. Untuk tempat berjualan hasil UKM anggota dipamerkan di expo di situ. Lalu lantai ketiga itu untuk kantor pusatnya. Lantai keempat untuk penginapan yang bisa juga digunakan untuk hotel. Lalu lantai kelima itu untuk aula. Sehingga kalau ada kegiatan pendidikan seperti ini, kegiatan rapat seperti ini, tempat itu bisa menjadi representatif untuk kegiatan tersebut. Dengan partisipasi anggota yang begitu tinggi, tahun ini per bulan ini sudah berapa Pak aset yang dicetak oleh Obormas? Ini kan rate mini kan Anda kan 150.000 orang. 1.517 titik. Ada berapa kelompok rapat mini ini? Jadi rapat mini terjadi 1.517 titik. Rapat mininya? Ya. Dan itu kami berjalan semua ke semua titik itu. Kemudian mereka diperas lagi menjadi rapat mini. Rapat mini. Lalu masing-masing rapat mini akan membuat keputusan, lalu keputusan dibawa ke rapat MIDI. Di rapat MIDI itu pengurus hadir sendiri, dan pengurus di RT, pengurus yang harus memberikan pertanggungjawaban langsung pada anggota di rapat MIDI itu. Pak, dengan partisipasi anggota yang begitu tinggi, tahun ini per bulan ini sudah berapa Pak aset yang dicetak oleh Obormas? Kita sampai dengan tanggal 31 Mei ini, itu hari ini, tapi data saya lihat tadi malam itu sudah 1 miliar, 1 T 413 miliar. 1,4 miliar ya, 1,4 T. 1,4 T, anggota kita sudah 160.000. Dari 150 dan naik 160. Pak, dengan waktu yang tersisa sampai Desember ini, apa kita program? targetkan sampai Desember anggota kita bisa mencapai 180.000 anggota, dengan aset yang kita targetkan sampai Desember itu bisa mencapai kurang lebih 1,4 T. 1,5 T. Ada poin yang Anda ingin sampaikan kepada anggota? Ya, yang pertama saya perlu menyampaikan bahwa pertama kita berharap semua masyarakat untuk turut merasa berbangga menjadi anggota Obormas. Karena kalau sudah punya rasa bangga, maka saya yakin Anda akan
ikut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis simpan pinjam di Ormas ini. Kita harapkan semua anggota mari dengan menjadi anggota Ormas harus rajin simpan dan rajin pinjam, rajin simpan, rajin pinjam, rajin asuh, rajin mempromosikan dan rajin membesarkan Ormas ini. Biar karena umur 8 tahun ya? Ya, kita harapkan usia Ormas ini sampai dengan sepanjang masa, jangan sampai dibatasi karena partisipasi anggota yang mulai redup dan kurang itu. Karena itu kita terus meningkatkan partisipasi anggota dengan pendidikan dan juga untuk mendekatkan pelayanan lewat wadah yang namanya kelompok sahabat Ormas ini. Di kelompok sahabat Ormas ini anggota berkumpul setiap bulan. Pada saat berkumpul setiap bulan itu ada pelayanan simpan pinjam. Mau bekas keliling langsung ada di situ. Orang mau simpan print out buku terjadi, orang mau pinjam konsultasi pinjaman terjadi. Kalau ada pinjaman sudah diajukan dan sudah pelayanan kredit pun terjadi. Dari Maumere kita mengunjungi Koperasi Kredit Obormas. Ini adalah satu koperasi besar dan role model untuk koperasi kredit lainnya. Terima kasih Pak Yanto. Kita jumpa lagi Pak. Ya, oke. Ingat Obormas koperasi penyalur satu-satunya di Indonesia. Koperasi kredit penyalur satu-satunya di Indonesia.